Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Kali ini saya akan share tentang materi penalaran deduktif, induktif, dan abduktif dalam mata pelajaran informatika. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Di materi sebelumnya kita telah belajar tentang logika dan juga proposisi. Sedangkan logika dan proposisi erat kaitannya dengan penalaran. Apa penalaran itu? Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pengamatan sejenis akan membentuk proposisi-proposisi sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses ini disebut menalar, teman-teman. Terdapat 3 jenis metode dalam menalar, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Sekilas kita teringat kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia ya teman-teman. Juga nanti kaitannya juga erat dengan matematika. Metode penalaran yang pertama adalah deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, deduksi merupakan suatu penalaran untuk menyimpulkan hal khusus dari sejumlah proposisi umum. Penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir yang berbeda, bahkan berlawanan dengan penalaran induktif. Deduktif merupakan penalaran atau cara berpikir untuk menyatakan dari khusus ke umum. Kemudian, penalaran deduktif juga dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama bisa menggunakan silogisme, yang kedua dengan entimen. Silogisme adalah proses membuat kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun dari 2 proposisi atau pernyataan dan konklusi atau kesimpulan. Silogisme dirangkai dari 3 buah pendapat yang terdiri dari 2 pendapat dan 1 kesimpulan. Silogisme terdapat 2 metode lagi. Yang pertama adalah silogisme negatif, yang kedua silogisme error. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung atau tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan karena sudah diketahui. Salah satu metode penalaran deduktif yaitu silogisme negatif. Setiap kalimat yang di dalamnya terdapat kata bukan atau tidak pada premis biasanya disebut dengan silogisme negatif, dan begitu juga simpulannya. Jadi, jika suatu premis pada silogisme bersifat negatif, maka kesimpulannya pun bersifat negatif. Contohnya, premis yang pertama, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis yang kedua, Budi menderita penyakit kurang darah. Sehingga diambil kesimpulan atau konklusi, Budi tidak boleh makan buah melon. Metode penalaran deduktif berikutnya adalah silogisme error. Metode silogisme error diperlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan menggunakan penalaran ini. Untuk merumuskan premis atau pernyataan diwajibkan mencermati setiap kalimat yang akan dibuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contoh dari silogisme error yaitu premis pertama, Yanto lulus ujian CPNS. Premis kedua, Yanto rajin menabung dan tidak sombong. Konklusi, orang yang lulus ujian CPNS karena rajin menabung dan tidak sombong. Apakah konklusi di atas salah? Ya, konklusi di atas adalah salah karena tidak terdapat premis umum. Kemudian metode entimen teman-teman, ini digunakan tanpa menggunakan silogisme. Misalnya, premis pertama, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis kedua, Budi menderita penyakit kurang darah. Kesimpulannya atau konklusinya, Budi tidak boleh makan buah melon. Entimennya, Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Jadi diberikan keterangannya teman-teman, kesimpulannya. Begitu entimen. Berikutnya, metode penalaran yang kedua yaitu induktif atau logika induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individual atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Induktif adalah proses berpikir untuk menyimpulkan suatu kebenaran yang dilakukan berdasarkan pada apa-apa yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan kebenaran yang sifatnya umum atau universal. Contohnya, elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Gitu teman-teman. Jadi, elang kan hewan, kucing hewan, kerbau hewan. Ketiga hewan ini punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Apa yang dimaksud dari khusus ke umum? Khusus berarti sudah menyebutkan di sana ya, ada hewan-hewan, 3 hewan. Kemudian bersifat umum, yaitu setiap hewan memiliki mata.
Sehingga jika kita menggunakan metode penalaran induktif dalam menarik kesimpulan, kita membutuhkan banyak sampel atau contoh untuk mempertinggi tingkat ketelitian ketika kita menarik kesimpulan menggunakan metode induktif. Kemudian yang berikutnya adalah metode abduktif. Nah, abduksi adalah metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi yang mungkin. Oleh sebab itu, abduksi sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Ada 4 cara untuk mendapatkan argumentasi terbaik. Yang pertama adalah kesederhanaan, jadi menjelaskan segala hal dengan bahasa yang ringan, tidak ada bantahan dari pihak lain. Koherensi, prediktabilitas, dan komprehensi. Jadi sebisa mungkin pilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali ketidakjelasan. Kemudian yang berikutnya adalah abduktif. Metode penalaran ini biasanya contohnya yaitu ketika kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Bob selalu mengendari mobilnya tidak terarah jika sedang mengantuk, maka pada saat kita melihat Bob mengendari mobilnya dengan tidak terarah, maka kita berkesimpulan bahwa Bob sedang mengantuk. Jadi begitu teman-teman, kita lihat fenomena yang biasa. Ada kata jika. Itu tadi materi penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.